Profesor Ikrar Nusa Bakti menuduh Pak Joko Widodo sebagai pengkhianat sebagaimana disampaikan di podcastnya Abraham Samad. Dan inilah pernyataan Ikrar Nusa Bakti yang menyebut Pak Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Inilah Ikrar Nusa Bakti. Kita saksikan. Pak Jokowi itu membajak demokrasi Indonesia. Tapi kan tidak sedikit yang kemudian mengatakan bahwa dia itu mengkhianati bangsa dan negara Indonesia ya, dengan kemudian mengkhianati demokrasi kita ya. Anda bisa bayangkan ya, demokrasi yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang bergulir udah sampai ke tingkat di demokrasi, yang tinggal 2 langkah lagi, 2 langkah itu maksudnya 2 kali pemilihan umum lagi kita mencapai apa yang disebut dengan demokrasi substansial, di mana orang memilih bukan karena bansos, bukan uang ya, tapi benar-benar memilih calon presiden atas dasar pilihan paslon presiden dan wakil presiden ini akan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ini sekarang benar-benar hancur. Kenapa hancur? Karena dia rupanya nggak malu-malu ya, untuk kemudian ingin membangun dinasti politiknya ya. Politik keluarga ya. Politik keluarga. Dan Anda juga harus ingat loh, yang saya katakan ini, dia bukan cuma ingin membangun kekuasaan untuk kelompoknya, bukan itu loh yang ingin dibangun, tapi untuk keluarganya ya. Itulah tuduhan Ikrar Nusa Bakti bahwa Pak Jokowi adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat PDIP, pengkhianat Megawati dan lain sebagainya. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti diskakmat oleh Irma Suryani Chaniago sebagai politisi Partai Nasdem. Sebetulnya yang berkhianat adalah Profesor Ikrar Nusa Bakti itu sendiri. Dan inilah pernyataan dari Irma Suryani Chaniago. Saya juga bisa bilang, atau masyarakat juga bisa bilang, Pak Ikrar Nusa Bakti juga pengkhianat, mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas bantuan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Ya toh? Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik itu saya juga dengar gitu ya, di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang, kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya, hal-hal yang menurut saya itu sebenarnya di banyak tempat itu ya, beliau nadanya sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan, dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya, kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya, tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Demikian juga dengan Sujiwo Tejo yang berani belak-belakan menegak mat daripada apa yang disampaikan oleh Ikrar Nusa Bakti yang selalu ingin menjatuhkan Pak Joko Widodo. Ikrar, utang rasa, utang budi Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik, karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari, nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi, saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasroh Laka Sodrak ayat terakhir, wa ila rabbika farghab, dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa, Tuhan, bahwa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah, soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi, sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi.
PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh siapa dia namamu? Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga utang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok sama Pak Roni, utang budi sama keluarga Cendana, Saroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan, bukan karena satu-satunya, karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil itu susah waktu kecilnya, bahkan dihina-dina, kurang makan, jiwa petarungnya ada apapun, bukan soal dokternya ini. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik, dia punya jiwa petarung itu. Bijak nggak Pak Karni? Ini cucu 3, baru kalau 6 baru cucu 6 gitu. Karni pasti pernah dibantu sehingga masuk forum keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini nikahnya aja putranya di Borobudur, hotel Sujiwo Tejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Gerar, kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda, karena Anda mengungkit-ungkit terus. Mungkin itu yang terjadi dengan Mega sama aku deket juga sama Bu Mega. Enggak, ini kita cuman yang kedua Pak Ermus tadi soal jabatan melekat. Paling jelas itu pas Pampres. Pas Pampres nggak bisa dicontohkan dengan seseorang yang ketika misalkan datang ada Khalifah, ini lampu, kamu mau ngomong apa pribadi? Oke, lampu aku matiin karena yang biaya ini negara. Atau contoh Khalifah lain, ada ballpoint ini punya negara, ballpoint ini punya pribadi. Kamu punya masalah apa pribadi? Oke, tanda tangannya pakai yang ini karena ini ballpoint pribadi, yang ini ballpoint negara. Pas Pampres nggak bisa dimatiin. Walaupun ketika Pak Prabowo ngomong di depan Pak Lutfi sama Taj Yasin, tapi kayaknya dalam tekanan sih wajahnya itu. Kayaknya loh, sorry kalau salah. Tanpa lencana, tapi di sekitar itu ada pas Pampres. Aku nggak ngerti logika Pak Bagja, nggak bisa dipisahkan. Karena pas Pampres bukan kayak pena di Khalifah itu yang ada satu pena, terus lampu dimatiin misalnya. Dia nyala terus kalau enggak. Ingat gak waktu Pak Jokowi 2 periode Pak Ermus? Ada KPU membolehkan Pak Jokowi kampanye pakai mobil pesawat kepresidenan. Ingat gak? Periode kedua. Kampanyenya boleh. Saya pertama marah dengar, tapi aku pikir-pikir, presiden ini kalau mati gimana gitu loh. Kalau keamanannya gak ada. Makanya dia boleh pakai pesawat kepresidenan untuk kampanye dirinya. Tidak henti-hentinya Profesor Ikrar Nusa Bakti menghina dan merendahkan Pak Joko Widodo. Si pelontos ini begitu sangat geram barangkali karena dia dipecat dari tidak digunakan lagi sebagai duta besar. Dan inilah celotehan Ikrar. Prof. Ikrar, menurut Anda Presiden Jokowi sedang menyindir siapa ya? Mungkin menyindir dirinya sendiri kali. Kenapa begitu, Prof? Loh, ini itu drama itu memang berbabak-babak ya. Pertama ketika beliau mengatakan, Prof. Ikrar, menurut Anda Presiden Jokowi sedang menyindir siapa ya? Mungkin menyindir dirinya sendiri kali. Kenapa begitu, Prof? Loh, ini itu drama itu memang berbabak-babak ya. Pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya presiden bukan lurah ya. Saya nggak mau ikut campur dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa. Tapi saya nggak akan lupa ya ketika pimpinan dari Partai Amanat Nasional mengatakan itu disuruh kok, termasuk juga pimpinan dari partai beliau ya. Itu juga mengatakan demikian. Walaupun akhirnya kemudian dicabut kembali, tapi kenyataannya ya seperti itu yang tadi. Itu drama pertama ya.
Yang kedua itu adalah ketika dia mengatakan enggak, Gibran tuh masih kecil, enggak ini, tiba-tiba masuk ya. Termasuk juga Gibran sendiri ya mengatakan enggak lah, saya masih banyak yang lebih ahli dari saya. Nah, kalau kemudian omongan calon pemimpin seperti itu, apakah kemudian kita bisa mempercayai, kan? Ini yang jadi persoalan trust ya. Oke. Dan sekarang tambah lagi persoalan legitimasi ya. Anda tahu kalau Anda akan menjadi pemimpin, Anda tuh akan membuat satu keputusan yang disebut dengan Anda punya otoritas politik ya. Kalau kemudian persoalan powernya itu tidak legitimate, bagaimana kemudian dia bisa punya otoritas politik? Oke, Jadi- tapi Prof. Ikrar, Anda ingin mengatakan bahwa dari semua drama yang berjilid-jilid ini, Ya. sutradara dan aktornya itu saja? Oh ya, iya. Jadi walaupun kalau menurut saya ini aktor-aktor partai politik ini cuma menjadi aktor sampiran, ya. Pemain figuran? Pendukung lah. Pendukung lah ya, jangan figuran ya. Tapi Oke, jangan aktor figuran. utamanya Oke. itu ya keluarga itu ya, misalnya ada Gibran di situ, ada Kaisang di situ, ada Bobi di situ ya. Tapi presiden juga menjadi aktor juga utamanya, aktor watak yang utama gitu. Tapi beliau juga yang membuat skenario Penulis skenario. penulis skenario, Sutradara. beliau juga menjadi sutradaranya.